Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini topik kita mengupas tentang ciri-ciri pembicara terbaik. Kita ketik dulu di sini ya. Ciri-ciri pembicara terbaik. Ciri-ciri pembicara terbaik. Oke, di sini untuk pembicara terbaik ini ada 8. Ada 8 ya, ada 8. Sambil kita belajar nih, ngulik-ngulik whiteboard yang ada di sini. Nah, kita mulai yang pertama. Yang pertama, ciri pembicara terbaik itu satu, mereka memandang suatu hal dari sudut pandang baru. Jadi yang mereka itu menghadirkan sudut pandang baru. Itu yang pertama. Jadi melihat apapun itu menggunakan kacamata yang berbeda. Tidak mengikuti arus-arus yang kebanyakan orang. Jadi mereka menggunakan sudut pandang yang baru. Jadi misalkan nih kita melihat satu kasus atau satu kejadian, entah itu masuknya ke ranah hukum, ranah politik, maka seseorang yang menarik, dia bisa menghadirkan sebuah sudut pandang yang baru, yang tidak hanya sekedar mengatakan, oh ini yang salah satu, ini yang salah kedua, ini salah yang ketiga, tapi dia tahu apa nih topik yang asik untuk dibicarakan. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pembicara yang hebat itu, yang terbaik adalah dia memiliki cakrawala yang luas. Nah, nanti kita akan bahas ya, seperti apa sih cakrawala yang luas itu. Masih ingat nggak teman-teman tentang orang-orang yang ini, kalau kita ajak ngobrol itu, dulu kan ada kata pepatah nih, seperti kata di bawah tempurung. Masih ingat kan dengan peribahasa itu? Yaitu orang-orang yang pengetahuannya terbatas. Hanya itu saja. Kabar baiknya sekarang, cakrawala yang luas itu kita sekarang terbantu nih dengan adanya Google, adanya YouTube, adanya podcast, itu cukup menarik teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang-orang yang pembicara yang menarik, itu orang-orang yang antusias. Jadi ketika mereka itu melakukan segala sesuatu, baik apa yang mereka lakukan, yang mereka perbuat, atau mereka berbicara, mereka antusias melakukannya. Itu mereka apa? Melakukannya dengan antusias. Bicara juga antusias. Jadi cara berbicaranya tidak, kalau orang bilang itu tidak kelemar-kelemar, enggak. Ya, yang penting jalan lah. Enggak seperti itu. Ngomongnya antusias dan tindakannya juga antusias. Yang keempat, mereka tidak pernah di sini tidak membicarakan diri sendiri. Jadi dia menghindari ngomong tentang dirinya sendiri. Jadi dia berusaha bagaimana dia tuh melibatkan orang lain. Bagaimana orang lain itu terlibat. Contoh, membicarakan diri sendiri. Tidak melulu mengatakan, hari ini saya bepergian kemana, saya mendapatkan klien siapa, kemudian menyampaikan tentang kehidupan pribadinya, dia menjadi apa, punya pangkat jabatan apa, atau teman-teman dia seperti apa, tidak. Tapi dia mencari orang lain untuk dikupas, untuk diajak sharing tentang pengalaman dari orang lain. Yang kelima, mereka itu orang-orang yang selalu penasaran. Nah, jadi orang-orang penasaran, mereka itu menggunakan kata ini teman-teman. Mengapa? Jadi ketika ada sebuah kejadian, mereka akan bertanya, mengapa terjadi seperti itu? Mengapa? Mengapa dan mengapa?
Konon katanya level mengapanya ini bisa sampai ini teman-teman, bisa sampai 5 kali pertanyaan mengapa. Mengapa satu dijawab, tanya lagi mengapa kedua, mengapa ketiga, keempat, bahkan sampai yang kelima. Dan yang keenam, pembicara terbaik itu menggunakan empati. Dia berempati kepada orang lain. Kenapa menggunakan empati? Nah, dengan adanya empati ini teman-teman, dengan adanya empati ini, dia tahu memposisikan dirinya dalam posisi orang lain. Nah, jadi contoh dari empati itu ada pepatah yang mengatakan tentang ini, pakailah sudut pandang orang lain, gunakan kacamata orang lain, gunakan, kalau ada pepatah mengatakan seperti ini, perlakukan orang lain sebagaimana diri Anda ingin diperlakukan. Jadi berusaha memahami apa yang disampaikan orang lain itu dalam posisinya mereka. Oh, mereka bilang seperti itu, berarti kira-kira yang mereka alami itu akan seperti ini. Ya, kita melihatlah empati misalkan sebagaimana kejadian tragedi sepak bola di Kanjuruhan kemarin di Kota Malang, bagaimana orang-orang yang meninggal di stadion lebih dari 100 orang lebih. Nah, itu kita menunjukkan sebuah empati kepada mereka dan tidak menggunakan itu sebagai candaan atau kata-kata yang tidak berkenan. Yang ketujuh, pembicara terbaik itu memiliki selera humor. Nah, selera humor itu seperti apa? Menertawakan dirinya sendiri, kemudian menceritakan hal-hal lucu yang mungkin memalukan yang dialami di masa lalu. Sebagai contoh, saya pernah mengalami ketika terjebak di toilet sekolahan. Waktu itu kita sedang melakukan promosi di sebuah sekolah, kemudian saya ke kamar mandi dan ternyata kamar mandinya tuh kuncinya macet, nggak bisa dibuka. Beruntung bahwa kamar mandinya tuh yang atasnya pintu itu bolong, ada sih kaca, ada kaca yang menutup itu. Kemudian kacanya saya pecahkan dan saya berhasil keluar, di mana baju saya jadi kotor. Kenapa? Karena melewati ini lubang dari kamar mandi tersebut. Dan yang kedelapan, itu pembicara terbaik itu memiliki style sendiri. Jadi memiliki gaya bagaimana cara berbicara yang menarik versinya dia sendiri. Nah, ini teman-teman, ini adalah sebuah prolog yang kita hadirkan pada malam hari ini, sebuah pembuka bahwa para pembicara terbaik itu memiliki 8 ciri. Ini saya kutip dari buku Seni Berbicaranya Larry King. Nah, bisa teman-teman pelajari itu di halaman 63. Yang pertama, kita selalu menghadirkan sudut pandang baru. Yang kedua, orang-orang itu memiliki cakrawala yang luas, pengetahuan yang luas. Yang ketiga, mereka antusias. Empat, tidak membicarakan diri sendiri, tidak fokus ke dirinya, tapi dia fokus kepada banyak orang lain. Walaupun dia tahu dia seorang bintang, orang yang hebat, tetapi dia tahu bagaimana menghargai orang lain dan menempatkan orang lain pada porsi yang sama atau setara. Yang kelima, mereka selalu penasaran, mencari tahu ada apa di balik semua ini, kenapa terjadi seperti ini. Nah, dengan rasa penasaran inilah yang akan membuat dia mengerti hal-hal terbaik yang luar biasa di balik sebuah kejadian. Dan yang keenam, dia berempati, memposisikan dirinya pada posisi orang lain. Bagaimana kalau misalkan dia menjadi pendengar dan orang yang ngomong itu tidak punya data, nggak ada empati, tidak ada manfaat, tentu saja cara bicaranya bosan, maka dia akan ditinggalkan oleh banyak orang. Yang ketujuh, selera humor. Jadi ada humor yang memang bisa kita desain, di mana orang-orang itu hanya bisa humor kalau mereka cerdas, memiliki sudut pandang yang berbeda, seperti halnya nomor satu, punya sudut pandang yang baru. Nah, orang-orang akan tertawa ketika mendengar humor kita, kenapa? Ada sesuatu yang fresh yang didengar. Nah, sebagai contoh, kita lihat misalkan contoh film dari preman pensiun. Itu bagaimana mereka memberikan sebuah dialog-dialog yang sederhana gitu loh. Ya nggak gitu-gitu amat sih di apa dalam kehidupan sehari-hari, tapi disetting sedemikian rupa sehingga ketika orang mendengarkannya soal itu menjadi sebuah humor yang
lucu. Yang kedelapan, setiap pembicara itu punya style, punya gaya sendiri. Ada gaya orator, ada gaya yang friendly, ada gaya yang ceria, dan ada gaya yang berwibawa. Itu pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi seorang pembicara. Dan kita berharap menjadi pembicara yang terbaik. Oke teman-teman, ini materi kita pada malam hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan open mic dan bertanya. Saya tunggu. Silakan Mas Erlangga kalau ada pertanyaan. Open mic. Gimana kabarnya Mas Erlangga? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan, maka saya menganggap bahwa materi kita pada malam hari ini Selasa sampai di sini. Dan apabila nggak ada pertanyaan, ini akan saya close, saya tutup teman-teman, kita akhiri dan kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, sampai ketemu di slot yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.